Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Ishaq dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersama para sahabatnya semakin hari semakin gencar berdakwah sehingga menimbulkan kekhawatiran para pembesar di kota Mekah terhadap stabilitas keamanan kota Mekah. Terlebih lagi setelah mendengar kabar bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib telah memeluk Islam. Pemeluk Islam semakin hari semakin bertambah serta menyebar. Persoalan tersebut dipandang sebagai masalah besar oleh para pembesar kota Mekah, sehingga mereka memasukkan persoalan tersebut sebagai agenda dalam rapat besar di Darun Nadwa. Mereka membuat kesimpulan bahwa Rasulullah SAW bersama para sahabatnya telah memecah belah persatuan, melecehkan kepercayaan, menilai buruk ritual dan agama, serta mengingkari sikap leluhur mereka. Kesimpulan yang mereka buat tersebut efek dari kalimat pembukaan Abu Al-Walid Utbah bin Rabi'ah ketika melakukan negosiasi diplomatis dengan Rasulullah SAW. Sebagai perwakilan dari Darun Nadwa, Abu Al-Walid menyampaikan hasil keputusan rapat mereka untuk ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Jika seandainya Rasulullah SAW menghentikan aktivitas dakwahnya, maka mereka akan memenuhi semua obsesi dan ambisi Rasulullah SAW. Abu Al-Walid berkata, jika dakwah Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk mendapatkan harta, maka para pembesar di kota Mekah akan mengumpulkan seluruh hartanya agar beliau menjadi orang terkaya di kota Mekah. Jika tujuan dakwahnya adalah untuk sebuah kehormatan, maka para pembesar di kota Mekah akan mengangkat Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan tidak akan memutuskan persoalan kecuali melalui Rasulullah SAW. Jika tujuan dakwah Rasulullah SAW adalah untuk kekuasaan, maka para pembesar di kota Mekah akan mengangkat Rasulullah SAW menjadi seorang raja. Jika yang datang kepada Rasulullah SAW itu adalah makhluk halus yang tidak sanggup beliau usir, maka para pembesar di kota Mekah akan mencarikan seorang tabib terbaik untuk mengobati beliau sampai beliau sembuh. Setelah Rasulullah SAW selesai mendengarkan tawaran yang disampaikan oleh Abu Al-Walid, kemudian Rasulullah SAW pun meminta kepadanya untuk mendengarkan jawaban beliau. Lalu beliau pun membacakan Quran Surah Fusilat ayat 1-5 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Diturunkan dari Rabb yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang menjelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa kabar berita gembira dan membawa peringatan. Akan tetapi kebanyakan mereka berpaling dan tidak mau mendengarkannya. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu serukan kepada kami, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami pun bekerja pula. Sementara itu Rasulullah SAW terus membaca lanjutan ayat-ayat sucinya. Utbah bin Rabi'ah dengan serius mendengarkannya dengan penuh kekaguman. Sampailah bacaan Rasulullah SAW pada Quran Surah As-Sajdah ayat ke-38. Sehingga beliau pun bersujud. Setelah itu beliau bersabda, hai Utbah, engkau telah menyimak dengan jelas apa yang baru saja engkau dengar. Kini terserah kepadamu, mau dibawa kemana apa yang engkau baru saja dengarkan itu. Pada saat Utbah kembali kepada para koleganya mendapatkan perubahan di wajah Utbah. Setelah mendapatkan pertanyaan tentang hasil negosiasinya, Utbah menjawab, demi Allah, baru saja aku mendengar perkataan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Demi Allah, perkataan itu bukan syair dan bukan sihir dan juga bukan mantra. Hai orang-orang Quraisy, dengarkan aku. Serahkan perkara Quraisy kepadaku. Biarkanlah orang itu, Rasulullah SAW, dengan apa yang ia lakukan, dan biarkanlah dia
Demi Allah, ucapannya yang aku dengar tadi pada suatu saat akan menjelma menjadi kekuatan besar. Jika saja perkataannya dimiliki oleh orang-orang Arab, mereka akan merasa cukup dengannya tanpa kalian. Jika ia berhasil mengalahkan orang-orang Arab, maka kekuasaannya adalah kekuasaan kalian, dan kejayaannya adalah kejayaan kalian juga. Kemudian kalian menjadi manusia paling berbahagia karenanya. Mendengar seruan Utbah, para pembesar kota Mekah kecewa dan marah hingga mereka menuduh Utbah telah terkena sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tuduhan tersebut. Utbah hanya bisa menjawab bahwa itu adalah pendapat pribadinya, sedangkan yang lainnya dikembalikan kepada pribadinya masing-masing, mau menerima atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.